Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yanti. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Lili. Oke Bu, untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi supervisi akademik. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan diri kompetensi Ibu sendiri ya Bu ya. Nah, untuk kegiatan supervisi kita kali ini, kira-kira saya akan mengsupervisi Ibu di kelas mana Bu? Di kelas 11 PS2 Bu, bisa? Oh bisa Bu, 11 IPS 2 ya? Ya. Itu kapan Bu waktunya? Tanggal 3 Oktober Bu, hari Selasa. Saya ada jadwal di kelas ini. 3 Oktober, tanggal 3 Oktober ya Bu? Ya, 3 Oktober yaitu Selasa. dari Selasa. Baik ya Bu ya, kegiatan kita observasi supervisi akademi ini akan kita laksanakan di hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 di kelas 11 IPS 2. Nah, untuk kegiatan observasi kita kali ini, apa sih tujuan pembelajaran? Ya, sesuai dengan materi yang sedang dipelajari ya Bu, yaitu tentang keanekaragaman hayati, khususnya tentang flora dan fauna. Ya, tujuan pembelajarannya itu siswa diharapkan mampu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu kali ini yaitu adalah siswa mampu menganalisis faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Oke Bu. Nah, kemudian bagian mana yang harus saya amati di situ Bu? Nanti bisa diamati itu mulai dari proses ya Bu, proses, kemudian produk akhir, dan pada saat siswa melakukan presentasi. Kebetulan saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan saya juga membagi kelompoknya itu sudah berdasarkan hasil dari identifikasi kebutuhan murid. Oke. Nah, untuk kegiatan proses, produk, presentasinya itu untuk kegiatan prosesnya seperti apa Bu? Untuk proses nanti yang diamati itu bagaimana partisipasi dari setiap anggota kelompok ya Bu, apakah mereka sudah aktif dalam kegiatan diskusinya atau belum. Kemudian selain dari itu, dari cara diskusinya juga apakah sudah menggunakan bahasa yang baik atau belum, dan respon terhadap saran atau masukan dari anggota yang lain itu nanti seperti apa. Oke, jadi bagian yang harus saya amati pertama dari prosesnya seperti apa, kemudian produknya dan presentasi, kemudian partisipasi aktif dari peserta didik, serta respon umpan balik dari peserta yang lainnya ya Bu. Nah, nanti dari produknya bisa kita lihat juga kesesuaian isi materinya ya Bu. Terus pada saat presentasi nanti bagaimana cara mereka menyampaikan materi itu juga akan masuk ke dalam penilaian. Begitu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya ya Bu ya, kira-kira strategi apa sih yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran kita kali ini? Nah, strategi yang akan saya gunakan untuk pembelajaran besok ya Bu, saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana tujuannya itu supaya meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik supaya mereka menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, lebih kreatif, inovatif, dan tentunya meningkatkan rasa percaya diri mereka. Oke, jadi strategi yang akan Ibu terapkan, Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian kira-kira nih Bu, harapan Ibu dalam kegiatan observasi ini apa Bu? Harapan saya tentunya mendapatkan saran atau masukan-masukan yang membangun dari Ibu ya, tentunya ketika nanti melakukan observasi apa yang masih menjadi kelemahan saya dalam kegiatan pembelajaran dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut, itu yang sangat saya harapkan. Oke, jadi harapan Ibu adalah saran dari saya sebagai observer, kemudian Ibu meminta kekurangan, kalau misalnya kekurangan apa, diperbaikinya seperti apa. Kemudian yang sudah baik itu dilanjutkan ya Bu ya? Iya, seperti itu Bu. Baik Bu, mungkin itu dulu ya kegiatan untuk praobservasi kita kali ini. Mungkin kita akan ketemu lagi besok di kelas 11 IPS 2 ya, hari Selasa ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersiap, berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Agus, Aida, Aisyah, Amalia, Anissa Jalpa, Asep 1, Asep 2, Eka Ramdhani, Eka tidak masuk. Keterangannya apa? Alfa. Faris, Fitri, Hani, Endar, Ikim Anggreni, Indah Fuji, Junengsi, Muhammad Rigan, Alfa, Mutmainah, Nailatul, Naisa, apa keterangannya Naisa? Tidak ada keterangan. Mbak apa berarti ya? Muratni, Rahman, Rizka, Salwa, Siti Nuraini, Siti Jahra, Soleh, Tania, Windy, Nihayatul. Baik, berarti yang tidak hadir 4 orang ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya nanti semuanya bisa hadir semua ya di kelas ini kegiatan pembelajaran. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru yang melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya ada hari ini kita masih membahas tentang keanekaragaman hayati ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian flora dan fauna, kemudian persebaran flora dan fauna di dunia. Ada yang masih ingat pengertian flora dan fauna itu apa? Mari silahkan. Flora adalah macam-macam jenis tanaman yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Ya, kalau fauna? Fauna adalah segala macam jenis hewan yang ada di dunia. Oke, itu tadi pengertian flora dan fauna. Ya, kemudian pembagian flora dan fauna dunia. Yang floranya siapa yang menjelaskan? Masih ingat nggak? Silakan Rizka. Di dunia terbagi dari hutan hujan tropis, hutan musim tropis, hutan gugur, taiga, tundra, gurun, dan padang rumput. Oke, terima kasih Rizka untuk persebaran faunanya. Siapa yang menjelaskan? Boleh, silakan. Untuk fauna terbagi 8, yaitu wilayah Ethiopia, wilayah Palearktik, wilayah Nearktik, wilayah Neotropik, wilayah Oriental, wilayah Australis, wilayah Oceanik, dan yang terakhir dan wilayah Antartika. wilayah Antartika. Ya, alhamdulillah ya kalian masih mengingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, tadi Pari sudah menjelaskan pengertian flora fauna, kemudian dilanjut oleh temannya menjelaskan tentang persebaran flora dunia, dan yang terakhir tadi persebaran fauna di dunia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ke yang berikutnya, yaitu di mana tujuan pembelajaran hari ini dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning, diharapkan kalian ya atau murid di sini mampu untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang persebaran flora dan fauna di dunia tersebut ya. Jadi sesuai dengan identifikasi kebutuhan murid yang sudah ibu lakukan pada pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah mengisi link Padlet ya waktu itu. Siapa nih siswa yang suka belajar dengan Bu, saya lebih suka nih belajar dengan menonton atau melihat video gitu ya. Ada juga siswa yang lebih suka belajar dengan cara mendengarkan, ada juga siswa yang lebih suka belajar dengan cara praktek atau kinestetik ya. Nah, jadi sekarang silakan kita berkelompok dulu, kelompok 1, 2, dan 3 sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan minggu yang lalu. Silakan
kelompok. Ya. Kelompoknya seperti yang lalu, yang sudah dilakukan definisi. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Hari ini kalian akan mendiskusikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ya. Nanti Ibu akan bagikan gambar yang bisa kalian analisis untuk kalian lakukan diskusi. Kemudian juga buku geografinya di bawah, buku paketnya? Di bawah. Ya, jadi nanti kalian sumbernya itu boleh dari buku ya, kemudian bisa dari gambar yang Ibu bagikan, dan nanti Ibu juga akan membagikan link video yang bisa kalian tonton ya. Jadi silahkan mau pakai sumber apapun ya, nanti untuk diskusinya silahkan. Kemudian untuk hasilnya juga nanti silahkan kalian buat dalam bentuk yang kalian sukai ya. Mau dibuat dalam bentuk deskripsi silahkan, mau dibuat dalam bentuk gambar, tabel atau apapun itu sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Paham ya? Oke, Ibu bagikan sekarang ya gambarnya. Kemudian link video Ibu akan share ke Rizka, Neng nanti di share ke yang lainnya. Oke, silakan bisa dimulai kegiatan diskusinya. Bisa ya. Oke, silakan. Jika ada yang yang kami pahami, bisa langsung bertanya kepada Ibu ya. Jangan lupa identitas kelompok yang ada di lembar kerja diisi dulu. Di situ ada nama kelompok, kelas, kemudian topik atau materi yang sedang diskusikan dan nama anggotanya. Dan hasil diskusinya bisa ditulis di bagian bawah. Mana buku paketnya? Dibuka ya Bu. Oke, silakan boleh dari buku paket, dari gambar yang Ibu bagikan, atau dari link YouTube yang Ibu berikan tadi. Ya. Boleh, enggak? Mau bisik-bisik Ibu ambil guys. Menyati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau. Baik, sudah selesai diskusinya? Nah, sekarang silakan presentasikan ya. Kita mulai dari kelompok satu dulu ya. Oke, silakan siapa yang presentasinya? Silakan Neng Hani. Ya, berdiri. Ada kesini saya biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor persebaran flora, keberadaan tumbuhan di permukaan bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor klimatik atau iklim, geografik, edafik, tanah, dan biotik. Yang pertama, faktor iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna meliputi cahaya matahari, suhu curah hujan, angin, dan kelembapan. Yang kedua yaitu faktor fisiografi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Yang ketiga, faktor tanah edafik. Jenis tanah yang berbeda akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup pada permukaan lahan. Yang terakhir yaitu faktor makhluk hidup. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah. Sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2, siapa yang presentasinya? Silakan yang Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar terlihat. Perkenalkan, saya Maria Fadila dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu faktor-faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Yang ke-1, faktor klimatik adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup karena berkaitan dengan proses adaptasi makhluk hidup di suatu wilayah. Yang kedua, faktor edatif adalah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang dihasilkan dari fenomena biologi, ideologi, ataupun kegiatan antropogeni. Yang ketiga, faktor fisiografis merupakan faktor yang tidak langsung berhubungan dengan tanaman, namun penting artinya bagi pertumbuhan dan persebaran vegetasi karena berhubungan dengan topografis, geologis, dan struktur dan kegiatan tempat. Yang keempat, faktor biotik adalah salah satu komponen dalam lingkungan hidup atau ekosistem yang di dalamnya meliputi Biotik ada di antaranya meliputi hewan dan tumbuh. hewan dan tumbuhan. Oke. Sekian dari kita sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 siapa? Fikri, silakan Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok saya yaitu kelompok 3 ingin memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami. Faktor penyebab persebaran flora, faktor iklim yaitu meliputi cahaya matahari, suhu, curah hujan, dan angin. Kedua, faktor fisiografi dalam kurung relief bumi meliputi kemiringan badan, ketinggian tempat, dan letak suatu wilayah atau tempat. Ketiga, faktor penyebab persebaran flora yaitu faktor edatif dalam kurung tanah, baik tanah yang kapur atau tumbuhan. Dan tumbuhan. Faktor biotik. Faktor biotik yaitu faktor makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Kedua yaitu faktor persebaran flora, faktor persebaran fauna di dunia. 1. Faktor abiotik. Faktor abiotik meliputi cuaca, suhu, dan kelembaban. Dan kedua, faktor abiotik meliputi udara, air, lahan, dan pengangkutan manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya menggunakan. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Walaupun tugasnya sama, ternyata hasilnya dalam menjelaskan kalian bisa memberikan jawaban yang bervariasi. Ya, terima kasih sekali lagi ucapkan sudah tertib diskusinya. Sekarang siapa yang mencoba menyimpulkan kegiatan diskusi hari ini? Oke, silakan yang Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida dari kelompok 3. Di sini saya akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Jadi, flora dan fauna memberikan manfaat bagi kehidupan dengan kata lain, manusia, flora dan fauna di bumi akan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang faktor penyebab flora dan fauna. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara ilmiah. Satu lagi nih, siapa yang mencoba untuk merefleksikan kegiatan hari ini? Boleh Rahmat. Pas sekarang lagi coba ke kelompok ini terus ya. Oke, silakan Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi dari kelompok 3. Di sini saya akan merefleksikan kegiatan hari ini. Santai ya Pak, nomor tegang. Besok. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan rileks dari biasanya. Berarti lebih menyenangkan ya.
Oke, terima kasih Ahmad. Belajar dengan cara seperti ini dengan kegiatan diskusi yang sudah disesuaikan dengan apa yang kalian inginkan, sesuai dengan identifikasi kebutuhan sudah dilakukan, ternyata lebih menyenangkan ya, lebih seru dan kalian juga lebih santai ya. Oke, untuk kegiatan diskusi hari ini berarti sudah selesai. Sekarang kita akan coba lakukan kegiatan mindfulness dengan teknik stop ya. Oke, sebentar. Ikuti arahan dari Ibu. Silakan kedua tangannya disimpan di atas paha masing-masing. Di atas paha masing-masing. Ditutup matanya. Sebentar ya. Ditutup matanya, buat dari kalian serileks mungkin, senyaman mungkin. Dengarkan musik relaksasi yang sudah Ibu putar ya, buat dari kalian senyaman mungkin. Jika Ibu bilang inhale, tarik nafas, exhale, buang nafas. Kita mulai inhale, exhale, inhale, exhale. Buat diri kalian nyaman, relax. Inhale, exhale. Oke, buat diri kalian nyaman, relax. Pikirannya diistirahatkan dulu ya. Inhale, exhale. Oke, sudah cukup. Silakan dibuka lagi matanya. Bagaimana perasaannya? Lebih relax ya. Oke. Nah, berarti untuk kegiatan hari ini kita selesai ya belajar hari ini. Jangan lupa nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari materi tentang manfaat dari keanekaragaman hayati di buku paket halaman 59 ya. Silakan nanti kalian buka. Baik, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Ibu